Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, Sari Puspita Dewi, akan mereview jurnal yang berjudul Pengaruh Corporate Social Responsibility, IT Capabilities, dan Superior Performance pada Economic Performance. Yang pertama, apakah yang menjadi motivasi atau isu, research gap, atau fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian ini dilakukan? Yang pertama, motivasi atau isu dilakukannya penelitian yaitu dalam era perekonomian pasar seperti sekarang ini, persaingan bisnis di Indonesia telah mengalami kemajuan yang sangat pesat, dengan semakin bertambahnya jumlah perusahaan luar negeri yang membuat persaingan dalam dunia bisnis menjadi sangat ketat. Tidak ada kritik untuk poin ini, penulis sudah menjelaskan motivasi atau isu dengan baik. Selanjutnya, research gap. Usman tahun 2016, dibentuknya masyarakat ekonomi ASEAN merupakan tonggak bagi penerapan liberalisasi ASEAN sebagai pasar yang berbasis produksi tunggal. Menurut Dewi dan Wirasedana tahun 2017, economic performance merupakan kinerja perusahaan secara relatif dalam suatu industri yang sama yang ditandai dengan return tahunan industri yang bersangkutan. Menurut Wirawan tahun 2016, kaitan corporate social performance pada kinerja ekonomi tidak lepas dari perkembangan zaman. Selanjutnya, fenomena. PT Coca-Cola Bottling Indonesia atau CCBI dipilih sebagai objek penelitian karena pengembangan sumber daya manusia merupakan salah satu fokus utama manajemen pada CCBI. Sasaran CCBI tidak lain ialah memberi layanan yang prima dan memuaskan kepada lebih dari 200 juta konsumen melalui sekitar 400 ribu pelanggan yang tersebar di seluruh Indonesia. CCBI menyadari bahwa untuk meraih semua peluang yang ada, memberikan pelayanan yang terbaik kepada para pelanggan, dan untuk dapat menghadapi tantangan lingkungan bisnis yang kompetitif, tim-tim CCBI perlu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai serta sikap yang tepat. Kritik untuk poin ini tidak ada kritik. Penulis sudah menjelaskan motivasi atau isu, research gap, dan fenomena dengan baik. Selanjutnya, jelaskan artikel-artikel utama dalam penelitian ini. Yang pertama, teori stewardship. Berdasarkan teori psikologi dan sosiologi serta berasal dari pemikiran akuntansi manajemen, di mana steward termotivasi untuk berkelakuan sesuai dengan keinginan prinsipal menurut Donaldson dan Davis tahun 1991. Yang kedua, strategi diperlukan tidak hanya untuk memperoleh profit, tetapi juga untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan di masa yang akan datang, menurut Sule dan Saifullah tahun 2017. Tidak ada kritik untuk poin ini, penulis sudah cukup menjelaskan artikel-artikel dalam penelitian dengan baik. Selanjutnya, apakah yang menjadi kebaruan atau novelty dari penelitian ini? Pembaharuan penelitian ini salah satunya mengenai fenomena MEA merupakan tonggak bagi penerapan liberalisasi ASEAN. Banyak produk impor yang akan mengacam industri lokal dalam bersaing dengan produk luar yang lebih berkualitas. Dengan itu, peneliti menggunakan variabel penelitian yang diduga dapat mempengaruhi economic performance, yaitu corporate social performance, business strategy, blockchain, dengan DBMS atau Database Management System. Ini yang menjadikan fokus utama keterbaruan dalam penelitian ini. Kritik, peneliti telah menuliskan novelty dalam penelitian ini secara implisit di bagian pendahuluan mengenai keterbaruan penemuan penelitian untuk memudahkan membaca mengetahui apa saja temuan keterbaruan dan perbedaan penelitian lainnya dengan variabel penelitian yang sama. Selanjutnya, apa research question atau rumusan masalah dari penelitian ini? Yang pertama, apakah corporate social performance berpengaruh terhadap economic performance? Yang kedua, apakah bisnis strategi berpengaruh terhadap economic performance? Yang ketiga, apakah blockchain berpengaruh terhadap economic performance? Yang keempat, apakah corporate sustainability berpengaruh terhadap economic performance? Kritik, tidak ada kritik untuk poin ini, penulis sudah menjelaskan perumusan masalah dengan baik. Selanjutnya, apa tujuan penelitian ini? Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh corporate social performance terhadap economic performance. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh bisnis strategi terhadap economic performance.
Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh blockchain terhadap economic performance. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh corporate sustainability terhadap economic performance. Kritik, peneliti telah menuliskan tujuan penelitian secara eksplisit dan jelas. Tujuan penelitian telah diperjelas dalam penelitian hipotesis ini. Selanjutnya, apakah kontribusi dari penelitian ini? Yang pertama, studi ini menjelaskan mengenai hubungan pengaruh dan peran serta corporate social performance, bisnis strategi, blockchain, corporate sustainability terhadap economic performance. Yang kedua, memberikan pemahaman mengenai hubungan corporate social performance dalam meningkatkan hubungan sosial perusahaan dengan menggunakan bisnis strategi untuk mencapai tujuan perusahaan dan memaksimalkan pengguna blockchain dengan baik dan benar, serta mengembangkan corporate sustainability untuk mengetahui kebutuhan perusahaan. Kritik, peneliti telah menjelaskan secara spesifik terkait kontribusi penelitian ini, telah menjelaskan terkait dampak atau pengaruh dari beberapa variabel penelitian ini. Selanjutnya, apakah grand teori yang digunakan dalam penelitian ini? Yang pertama ada stewardship theory. Teori ini dikembangkan oleh Donaldson dan Davis tahun 1991, bahwa teori stewardship berdasarkan teori psikologi dan sosiologi, serta berasal dari pemikiran akuntansi manajemen, di mana steward termotivasi untuk melakukan sesuai dengan keinginan prinsipal. Yang kedua, positive accounting theory. Dalam teori ini berupaya menjelaskan sebuah proses yang dapat menggunakan kemampuan pemahaman, pengetahuan akuntansi, serta penggunaan kebijakan akuntansi yang paling sesuai dengan menghadapi kondisi tertentu di masa mendatang. Yang ketiga, teori stakeholder. Teori stakeholder merupakan teori yang menggambarkan kepada pihak mana saja perusahaan bertanggung jawab. Stakeholder merupakan individu atau kelompok yang dapat dipengaruhi atau mempengaruhi pencapaian dari tujuan perusahaan. Kritik, tidak ada kritik untuk poin ini. Peneliti telah menjelaskan gaya teori dengan jelas secara eksplisit. Jelaskan keterkaitan grand teori yang digunakan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Yang pertama yaitu stewardship. Hubungan stewardship teori dalam penelitian ini pada economic performance, yaitu manajer tidak termotivasi oleh tujuan individu, melainkan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi dan mengedepankan kepentingan organisasi lebih efisien, menempatkan kepentingan jangka panjang perusahaan di atas kepentingan pribadinya. Yang kedua, positive accounting theory. Teori akuntansi positif dalam penelitian ini memiliki keterkaitan pada economic performance yang terletak pada sikap manajemen yang menggunakan kemampuan serta kompetensi, pemahaman, pengetahuan akuntansi, serta penggunaan kebijakan akuntansi yang paling sesuai untuk menghadapi kondisi tertentu di masa mendatang untuk meninjau mengenai kinerja ekonomi yang akan terjadi di masa mendatang. Yang ketiga, teori stakeholder. Teori stakeholder dalam penelitian ini memiliki keterkaitan pada pengungkapan sustainability report, merupakan laporan yang digunakan perusahaan untuk menginformasikan perihal kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kritik, peneliti telah menjelaskan keterkaitan grand teori dengan variabel dalam penelitiannya secara eksplisit, sehingga memudahkan pembaca untuk mengetahui keterkaitan grand teori yang digunakan pada setiap variabel penelitian ini. Selanjutnya buatlah gambar kerangka konseptual. Di sini ada economic performance sebagai Y, corporate social performance sebagai X1, business strategi sebagai X2, blockchain sebagai X3, corporate sustainability sebagai X4. Kritik, dalam penelitian ini peneliti tidak memberikan atau menjelaskan yang mana variabel independen maupun variabel dependen secara implisit dengan tanda yang bisa dipahami oleh pembaca. Variabel independen X dan variabel independen Y. Tabel di atas merupakan hasil dari kajian reviewer. Selanjutnya, apakah hipotesis penelitiannya? Yang pertama yaitu H1, corporate social performance tidak berpengaruh terhadap economic performance. H2, bisnis strategi berpengaruh terhadap economic performance. H3, blockchain tidak memiliki pengaruh terhadap economic performance. H4, corporate sustainability tidak berpengaruh terhadap economic performance. Kritik, tidak ada kritik dalam penelitian ini karena penulis atau peneliti sudah menjelaskan dengan baik dan cukup jelas tentang hipotesis penelitian yang dilakukan.
Selanjutnya, jelaskan metode penelitian yang digunakan, rancangan penelitian, definisi operasional variabel, dan pengukurannya, teknik penarikan sampel, unit analisis, jenis data yang digunakan, uji kelayakan model, dan metode analisis data. Yang pertama, definisi operasional variabel dan pengukurannya. Variable dependent. Menurut Sugiono tahun 2015, variable dependent dalam penelitian ini adalah economic performance, digunakan ukuran market base untuk mempresentasikan economic performance, yaitu dengan cara menggunakan industry adjusted annual return yang didasarkan pada perhitungan selisih antara annual stock return dengan median dari kumpulan data annual stock return, menurut Widiarto dan Mujianti tahun 2015. Variable independent, corporate social performance sebagai X1 merupakan sebuah konfigurasi organisasi bisnis dari prinsip tanggung jawab sosial melalui kebijakan-kebijakan serta program-program yang menghubungkan antara hubungan sosial perusahaan. Di sini ada bisnis strategi sebagai X1, merupakan perencanaan terintegrasi dengan mempertimbangkan aspek strategi dalam perusahaan. Kemudian ada blockchain, merupakan sebuah teknologi percatatan transaksi yang saling terhubung menggunakan kode-kode unik di dalamnya yang bersifat kekal, tidak dapat diubah. Kemudian ada corporate sustainability, yaitu mengadopsi strategi dan aktivitas bisnis yang memenuhi kebutuhan perusahaan dan para pemangku kepentingannya saat ini dengan tetap menjaga, mempertahankan, mengembangkan sumber daya manusia dan alam yang dibutuhkan untuk kehidupan masa depan. Kritik, tidak ada kritik untuk poin ini, penulis sudah menjelaskan metode penelitian dengan baik. Selanjutnya, jelaskan persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian. Yang pertama ada uji Chow. Pengujian ini dilakukan dengan uji statistik F atau C kuadrat dengan hipotesis yang digunakan sebagai berikut. HO, yaitu model mengikuti common effect. H1, model mengikuti fixed effect. Uji Hausman digunakan untuk memilih model yang digunakan, apakah sebaiknya menggunakan random effect model atau fixed effect model. Hal ini dilakukan setelah melakukan pengujian sebelumnya. Hipotesis dalam pengujian Hausman test adalah sebagai berikut. HO, H0, model mengikuti random effect. H1, model mengikuti fixed effect. Uji Lagrange multiplier. Digunakan untuk memilih model yang digunakan, apakah sebaiknya menggunakan random effect model atau RAM atau common effect model atau CHM. Hipotesis yang digunakan dalam uji Lagrange multiplier adalah HO, model mengikuti common effect. H1, model mengikuti random effect. Kritik, tidak ada kritik untuk poin ini, penulis sudah menjelaskan persamaan regresi yang digunakan dengan baik. Jelaskan pembahasan hasil penelitian, statistik deskriptif, hasil uji kelayakan model, hasil uji hipotesis, dan pembahasannya. Yang pertama, pengaruh corporate social performance terhadap economic performance. Hipotesis pertama yang diajukan menyatakan bahwa corporate social performance berpengaruh terhadap economic performance. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa corporate social performance dengan nilai T statistik sebesar minus 0,160624 dan T tabel sebesar 1,990006 dan dengan tingkat signifikan 0,8729 atau lebih besar dari taraf signifikan 0,05. Artinya hasil regresi data panel menunjukkan arah yang tidak sama dengan hipotesis, maka dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak. Dengan demikian, corporate social performance tidak berpengaruh terhadap economic performance. Kritik, tidak ada yang perlu dikritik dalam pembahasan ini karena penulis sudah menjabarkan dengan tepat tidak ada kaitannya antara corporate social performance dengan economic performance. Keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, yang pertama, periode penelitian digunakan hanya 5 tahun sehingga data yang diambil kemungkinan kurang mencerminkan kondisi perusahaan di masa yang akan datang. Yang B, masih banyaknya perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan dalam mata uang asing.
Yang C, terdapat perusahaan yang tidak melakukan pembagian dividen yang mengakibatkan sampel perusahaan semakin terbatas. Kemudian yang D, variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu masih terbatas, menggunakan variabel independen, lalu variabel dependen dengan masing-masing variabel yang satu proksi. Kritik peneliti sudah cukup menjelaskan dengan lengkap terkait keterbatasan. Selanjutnya, kesimpulan. Dari hasil review yang dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat diperoleh kesimpulan yang pertama, variabel component social perform dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap economic performance pada perusahaan manufaktur di BI tahun 2014 sampai dengan 2018. Yang kedua, variabel bisnis strategi dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap economic performance pada perusahaan manufaktur di BI tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Variabel blockchain dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap economic performance pada perusahaan manufaktur di BI tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Yang ketiga, selanjutnya yang keempat, variabel component sustainability dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap economic performance pada perusahaan manufaktur di BI tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.